Pawitra sendiri ada situs yang sangat terkenal, yaitu Petirtaan Jolotundo, yang sampai sekarang banyak disebut sebagai petilasan atau peninggalan dari Prabu Erlangga. Ya, karena sudah saya sebutkan, maka saya pertegas lagi mengapa penyebutan itu menjadi tidak relevan. Karena angka tahun yang dipahatkan pada Jolotundo itu sangat jelas, 899 Saka. Kalau dimasaikan ketemu 977 Masehi. Tahun itu tahun yang jauh lebih tua dari Erlangga. Artinya Erlangga belum lahir. Jadi nggak relevan kalau dikatakan itu petirtaan Jolotundo terkait dengan Erlangga. Kalau terkait dengan orang yang lebih tua dari Erlangga, masuk akal. Dan kita terjebak dengan pemahaman atau penyampaian para ahli terdahulu tentang adanya inskripsi berbunyi Udayana. Serta-merta kita klaim bahwa itu terkait dengan Darmo Dayana Warmadewa di Bali. Persoalannya, buktinya apa secara historis kalau memang kata Udayana itu memang merefer kepada Darmo Dayana Warmadewa di Bali? Tidak ada sumber yang bisa menguatkan pendapat itu, kecuali hanya sebatas hipotesa atau anggapan. Sementara di sebelah dari inskripsi Udayana ada inskripsi berikutnya, yaitu Meragayawati. Dan ternyata dua nama ini kalau kita lacak kembali pada teks-teks kuno yang kebetulan tidak banyak terdapat di Indonesia, tapi kita kembalikan kepada asal-usul pengaruh dari India, mengarah kepada kisah besar epos Mahabharata sebenarnya tentang Raja Parikesit. Nah, artinya kita harus hati-hati sebenarnya untuk melakukan klaim. Jadi ini tambahan saya terkait dengan mengapa saya mengatakan bahwa Pawitra itu sebenarnya clear, bersih dari urusan Erlangga. Mengapa demikian? Karena sebenarnya sebelum Erlangga, tadi Pak Sindu sudah menyebutkan bahwa wilayah Pawitra itu sejak abad 10 Masehi pada masa Raja Sindok sudah mendapatkan perhatian yang luar biasa. Andai benar bahwa Prasasti Cunggrang yang bertahun 851 Saka atau kuartir pertama abad 10 Masehi itu memang benar-benar apa yang disebutkan dalam prasasti itu merujuk kepada tinggalan di Pawitra, maka sejak abad 10 Masehi itu masyarakat Jawa kuno di Jawa Timur sudah menaruh perhatian kepada Gunung Pawitra sebagai gunung yang dianggap mempunyai kelebihan itu. Adapun kisah Tantu Panggelaran tadi yang disampaikan dengan begitu detail itu munculnya sekian abad selanjutnya. Dan itu menggambarkan bahwa masyarakat Jawa kuno menyimpan memori yang luar biasa tentang Gunung Pawitra, sehingga dibukukanlah kisah itu yang tadinya mungkin merupakan oral history atau cerita yang terekam dalam masyarakat secara oral, tapi supaya tidak hilang begitu saja, ditulis, dikodifikasi. Nah, kembali ke Jedong, saya ingatkan kembali kepada siapapun pemerhati sejarah kuno, tinggalan apa saja yang terdapat di Jedong. Kalau kita hanya melihat wilayah Jedong semata, mungkin kurang utuh. Jadi saya mulai dari tinggalan yang ada di bagian bawah, selain tadi terkait dengan masa yang lebih kuno tadi, ada sebuah prasasti, sayang prasastinya sangat aus, tapi dia sangat mungkin terkait dengan tinggalan-tinggalan di wilayah Pawitra bagian timur itu, yaitu prasasti Kambang Sri. Kambang Sri ini kalau kita lihat hubungannya secara geografis antara desa Kambang Sri sekarang dengan Pawitra itu posisinya timur barat. Secara dimensi ukuran kilometernya nggak terlalu jauh sebenarnya. Apakah mungkin bahwa desa yang disebut sebagai Kambang Sri itu adalah Kambang Sri sekarang ini?
Karena di sana juga ternyata tinggalan arkeologi yang lain, jadi masih mungkin berkorelasi. Andai kata itu benar, maka terdukung bahwa masa Sindok sudah berada pada Gunung Pawitra, masa selanjutnya yaitu pada masa Raja penerus Sindok pun demikian. Dan di wilayah Jedong sendiri itu data tertulis berupa angka tahun yang ditemukan berasal dari wilayah Jedong itu jumlahnya tidak hanya 1, 2, 3, tapi totalnya ada 11 sebenarnya. Nah yang menarik, salah satu angka tahun itu terdapat pada bibir sumber air yang tidak jauh dari Gapura Jedong. Ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan sejarah Jedong itu. Pertama, secara artefaktual kita nggak punya dukungan bahwa di wilayah Jedong itu pernah ada istana, apalagi untuk Erlangga. Mengapa? Semua data arkeologis yang diperoleh dari wilayah Jedong itu tidak bisa dialamatkan pada kurun waktu masa pemerintahan Erlangga. Bahkan angka tahun yang tertera pada pintu masuk gua mata air itu yang sekarang disimpan di PIM, itu angka tahunnya menunjukkan periode Kadiri. Artinya lebih muda dibanding Erlangga. Andai kata kita mendapatkan angka tahun tertentu yang bisa diarahkan kepada Erlangga, bisa jadi pendapat itu pendapat yang awal tadi terdukung. Tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan data itu, atau mungkin memang nggak pernah ada gitu ya. Kemudian angka tahun tadi yang disebutkan Pak Surya Sindu tadi, yang merupakan kronogram di atas Gapura utama, jelas sekali angka tahunnya bukan dari periode Erlangga, dan itu lebih dekat dengan periode ketika Hayam Wuruk berkuasa. Yang menarik perhatian, Kakawin Desa Warana itu seolah-olah menjelaskan kepada kita bahwa pada masa Majapahit, Raja-Raja Majapahit menaruh perhatian pada sesuatu yang penting di wilayah Genting itu, di wilayah Jedong itu. Yang aneh, kalau kita melihat posisi pagar dan Gapura Jedong itu,